Kemunculan kapal Ever Given ini merupakan yang pertama kali usai kapal milik perusahaan Jepang ini macet di tengah arus terusan Suez pada April lalu. Insiden ini pun sempat menghalangi ratusan kapal dan mengganggu perdagangan global selama hampir 1 minggu. Akibat kejadian itu, otoritas terusan Suez meminta kompensasi atas biaya operasi penyelamatan, kerusakan tepi kanal, hingga kerugian lainnya. Persyaratan kesepakatan tidak diungkapkan. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Prasetya dengan NIM A1011231159. Krisis terusan Suez pada tahun 2021 merupakan salah satu insiden maritim paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir yang menyoroti kerentanan jalur perdagangan global. Pada 23 Maret 2021, kapal kontainer raksasa yang bernama Ever Given terjebak di terusan Suez, menghalangi salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Sudah selama hampir seminggu. Terusan Suez yang menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah adalah jalur vital bagi perdagangan internasional, memungkinkan pengiriman yang lebih cepat antara Eropa dan Asia tanpa perlu mengitari Afrika. Insiden ini menyebabkan penundaan besar dalam rantai pasukan global dan kerugian ekonomi harian yang diperkirakan mencapai sekitar 9,6 miliar US dollar. Ribuan kapal terjebak di kedua sisi terusan, menunggu kapal Ever Given dievakuasi. Dampak ekonomi dari krisis ini sangatlah luas, mempengaruhi berbagai sektor, termasuk energi dan manufaktur, serta menaikkan biaya logistik akibat penundaan pengiriman barang tersebut. Penanganan krisis ini melibatkan upaya internasional yang signifikan untuk mengapungkan kembali kapal tersebut, yaitu kapal Ever Given, dengan berbagai negara di perusahaan turut berperan dalam proses penyelamatan ini. Otoritas Terusan Suez atau SCA berperan besar dalam mengkoordinasikan upaya ini, menunjukkan pentingnya protokol tanggap darurat yang efektif dalam rangka untuk mengelola insiden maritim besar. Setelah insiden tersebut, evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keselamatan dan perawatan kapal dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian yang serupa tersebut. Jadi, perbandingan ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam konteks struktur dan hukum, baik Indonesia maupun otoritas internasional berfokus pada peningkatan keselamatan maritim dan penanggulangan krisis untuk mengurangi dampak negatif terhadap perdagangan dan ekonomi. Lalu, evaluasi terhadap insiden krisis terusan Suez ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam meningkatkan regulasi dan kesiapan penanganan kecelakaan maritim dengan bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan juga efisien. Dibandingkan dengan hukum maritim di Indonesia, ada beberapa kesamaan dan perbedaan yang sangat signifikan. Di tingkat internasional, insiden ini diatur oleh konvensi seperti Konvensi Internasional untuk Keselamatan Kehidupan di Laut atau SOLAS, yang memberikan kerangka kerja bagi keselamatan kapal dan penanggulangan kecelakaan maritim. Di Indonesia ini, regulasi maritim diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang mencakup aspek keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor transportasi memperkuat peraturan risiko dalam perizinan usaha. Lalu, dalam hal prosedur tersebut, atau penanganan insiden di terusan Suez dikelola oleh SCA yang memiliki protokol tanggap darurat khusus. Di Indonesia, penanganan kecelakaan maritim dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang kita biasa sebut Basarnas, dengan koordinasi antara berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan dan TNI Angkatan Laut untuk penyelamatan dan penanggulangan. Kedua sistem ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan kesiapan dalam menghadapi situasi yang darurat itu. Lalu, dari perspektif dampak ekonomi, gangguan di terusan Suez mengakibatkan kerugian global yang besar karena jalur ini sangat amat vital untuk perdagangan internasional. Di Indonesia, insiden serupa yang menyebabkan penutupan jalur pelayaran utama juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi.
nasional, terutama dalam sektor ekspor dan impor. Oleh karena itu, peningkatan dan regulasi keselamatan dan pemeliharaan kapal menjadi fokus utama. Dengan pelatihan dan inspeksi rutin yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan internasional. Dengan inilah yang menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam konteks dan struktur hukum, baik Indonesia maupun otoritas internasional di luar sana berfokus pada peningkatan keselamatan maritim dan penanggulangan krisis untuk mengurangi dampak negatif terhadap perdagangan dan ekonomi. Evaluasi terhadap insiden krisis terusan Suez memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam meningkatkan regulasi dan kesiapan penanggulangan kecelakaan maritim untuk bertujuan menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan juga efisien.